Ya, puji nama Tuhan. Shalom, apa kabarnya saudara di hari ini? Senang sekali, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang kau berikan bagi kami untuk kami kembali merenungkan sebagian firman. Hamba doa engkau berkati, perenungan ini menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Ya. Kita lihat di dalam Matius 14 ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi ketika Yesus menyingkir di tempat yang sunyi, ternyata banyak orang yang sudah menantikan Yesus. Orang-orang yang menantikan Yesus adalah mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang dirasuki roh jahat, mereka yang dipenuhi dengan sakit penyakit. Maka ketika melihat itu, Alkitab mengatakan, ya, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, sehingga pada kemudian Yesus pun menyembuhkan, melenyapkan setiap kelemahan yang ada dalam tubuh setiap mereka. Jadi dari sini saudara-saudara kita tahu bahwa Allah itu mengasihi manusia. Tadi sebelum saya live, saya bikin status bahwa apakah yang dimiliki oleh manusia sehingga Allah begitu mengasihi manusia? Maka tentu saja jawabannya tidak ada. Manusia tidak memiliki apa-apa selain daripada dosa. Ini adalah sebuah kenyataan yang perlu kita sadari, sehingga di dalamnya kita semakin bersyukur terhadap kasih Allah yang besar yang dicurahkan kepada setiap kita. Bahkan Ayub sendiri pernah berkata di dalam Ayub pasal 7 ayat 17, dia bilang begini, siapakah gerangan manusia sehingga engkau Allah mengasihi manusia. Saudara, ketika kita membaca Alkitab, Alkitab itu berisi tentang kasih Allah kepada manusia. Bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada manusia yang berdosa. Bahkan Yesus itu sendiri paling banyak menghabiskan waktunya dengan orang-orang berdosa. Sehingga Yesus memiliki satu julukan dari antara banyak julukan yang disematkan kepadanya. Yesus disebut sebagai sahabat para pendosa. Orang-orang yang menganggap dirinya sebagai orang suci seperti ahli Taurat, ahli Farisi, orang Saduki, yang memandang Yesus yang bergaul dengan orang-orang berdosa sambil berkata, kenapa engkau bergaul dengan orang-orang berdosa? Kemudian Yesus pun mengatakan bahwa anak manusia datang ke dalam dunia bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit yang membutuhkan tabib. Jadi saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi orang berdosa. Saya sering kali mengatakan Allah bisa saja ya membuang manusia atau mengabaikan manusia ketika manusia berdosa di Taman Eden. Betul tidak? Ketika manusia berdosa di Taman Eden, Allah bisa membuang manusia atau bisa mengabaikan manusia mengalami kebinasaan. Karena manusia yang memilih untuk mengalami kebinasaan dengan menolak perintah-perintah Allah, dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Ya, dan kalau Allah membiarkan manusia mengalami kebinasaan, tidak ada seorang pun yang dapat menuntut Allah. Tidak ada hakim yang lebih tinggi daripada Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata, Allah, kenapa engkau membiarkan manusia mengalami kebinasaan? Dia bisa melakukan itu tanpa seorang pun yang dapat menuntut dia. Tetapi yang luar biasanya saudara-saudara, bahwa Allah tidak bisa meninggalkan manusia. Saya sering kali merenungkan apa ruginya Allah kalau manusia binasa. Allah tidak rugi apa-apa. Tetapi Allah menyatakan cintanya kepada setiap kita. Kenapa? Karena kita ini sangat dikasihi oleh Allah. Ya, Allah menyatakan kasihnya kepada manusia kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi ketika Allah mengasihi manusia, Allah tidak hanya mengasihi dengan kata-kata Bapak Ibu. Karena kata-kata itu lumrah. Semua orang bisa berkata-kata. Allah memilih mengasihi kita dengan tindakan. Dia menyatakan cintanya dengan memberikan anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Dan saya juga mau mengatakan pengorbanan Allah di atas kayu salib adalah semata-mata karya Allah. Tidak ada satu manusia yang memiliki karya atau memiliki sumbangsi terhadap pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Satu-satunya sumbangsi yang dapat kita berikan hanyalah dosa-dosa setiap kita. Kalau kita melihat saudara-saudara dalam Maliaki pasal 1, ya, ayat yang kedua, di mana Alkitab mengatakan bahwa Allah itu mengasihi manusia. Nah, ketika saya mengatakan demikian, jangan saudara bilang begini ya Allah menyelamatkan manusia karena Allah punya sifat untuk mengasihi. Saya beritahu ya, sifat Allah yang mengasihi itu hanyalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah dari sifat-sifat yang lainnya. Allah itu bukan hanya mengasihi. Kata Alkitab, dia juga pendendam yang membalaskan kejahatan bagi setiap orang yang berbuat jahat. Ya. Makanya seringkali saya mengatakan Allah, saudara-saudara, ya tidak bisa mengampuni dosa begitu saja karena dia Maha Kasih.
Dia juga adalah Allah yang maha adil. Kalau maha kasihnya harus mengampuni dosa, maka maha adilnya harus menghakimi yang namanya dosa-dosa manusia. Tetapi luar biasa ketika kita mengatakan bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan berfirman kepada orang Israel, khususnya di kitab Maliaki. Maka orang Israel pun menjawab Allah dengan berkata begini, dengan cara apa engkau mengasihi kami? Jawaban Tuhan itu benar-benar luar biasa. Tuhan berkata apa? Bukankah Esau adalah abangnya Yakub? Artinya Esau adalah kakaknya Yakub. Tetapi aku lebih mengasihi Yakub dan menolak Esau. Ya. Dalam pengertian saudara, Esau ini kan anak sulung, Yakub anak bungsu. Budaya orang Israel itu orang Yahudi, biasanya yang paling disayang anak sulung. Beda dengan kita ya orang timur, yang paling disayang itu anak bungsu. Yang bontot paling disayang. Tapi di Israel tidak begitu. Orang Yahudi itu yang paling disayang itu anak sulung. Makanya ada yang namanya hak kesulungan. Ya seharusnya Allah menyatakan kasihnya kepada yang sulung dong, kepada Esau. Tetapi kenapa Allah menyatakan kasihnya kepada Yakub? Maka di sini kita mau belajar sebagaimana Allah menyatakan cintanya kepada Yakub. Demikian pula Allah menyatakan cintanya kepada kita. Saudara, Allah itu punya pilihan. Manusia tidak seharusnya untuk dikasihi oleh Allah. Tetapi Allah telah memilih untuk mengasihi setiap kita. Itu maksudnya. Dengarkan saya baik-baik, bukan hanya manusia yang telah berdosa, malaikat juga telah berdosa. Tetapi yang luar biasa, ketika malaikat berdosa, malaikat dibuang oleh Allah. Sementara ketika manusia berdosa, Allah datang ke dalam dunia dan berkorban bagi manusia. Makanya saya pun berkata, siapakah manusia itu sehingga Allah benar-benar sangat mengasihi manusia? Apakah yang dimiliki oleh manusia? Jawabannya jelas, kita tidak punya apa-apa selain dosa kita. Tetapi Allah telah menyatakan cintanya kepada saya dan saudara. Maka jangan pernah menganggap wajar kasih Allah kepada kita. Allah bisa saja menolak kita sebagaimana dia menolak malaikat Lucifer, sebagaimana dia menolak Esau abangnya Yakub. Tetapi itu tidak pernah dilakukan oleh Allah meskipun kita telah jatuh dalam dosa. Yeremia pasal 31 ayat 3 mengatakan dengan jelas, aku, kata Tuhan, melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi Tuhan melanjutkan kasih setianya kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Allah tidak bisa tidak, saudara-saudara, mengasihi setiap kita. Dia begitu mencintai saya dan saudara. Dia tidak akan pernah bisa membiarkan dan meninggalkan kita. Ibrani pasal 13 ayat 5b dikatakan dengan jelas, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah itu maha kuasa, tapi ada satu hal yang tak dapat dilakukan oleh Allah yang maha kuasa itu. Apa itu pendeta? Meninggalkan manusia, meninggalkan saya dan saudara. Bahkan dia rela memilih mati di kayu salib, mengorbankan dirinya daripada harus meninggalkan setiap kita. Itulah kasih Allah yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Ada amin? Saudara, ketika kita tahu bahwa Allah itu mengasihi setiap kita, maka tentu saja ini yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Kalau engkau tahu bahwa Allah mengasihi engkau, maka engkau juga harus mengasihi dirimu sendiri. Lengkap dengan segala kekurangan dan kelemahan yang engkau punya. Jangan suka membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kadang-kadang hidup kita baik-baik saja sampai kemudian kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Saudara, membandingkan diri dengan orang lain adalah tindakan yang paling buruk yang dapat kita lakukan dalam hidup ini. Kenapa? Karena setiap orang punya cerita masing-masing. Rumput tetangga memang selalu kelihatan lebih hijau daripada rumput kita. Tapi saya mau beritahu, padi yang mereka panen pada hari ini tidak ditanam kemarin sore. Kadang-kadang kita melihat ada orang-orang yang mengalami berkat mungkin lebih banyak daripada yang kita punya sekarang ini. Tapi kita tidak pernah tahu sebelum dia mendapatkan semuanya itu apa saja yang sudah dia lewati dalam hidupnya. Ada orang yang bisa pergi ke luar negeri karena ternyata selama bertahun-tahun dia terbaring di rumah sakit, katakanlah demikian. Dan kita bahkan tidak pernah, saudara-saudara, 1 bulan pun di rumah sakit. Kita dianugerahkan Tuhan dengan yang namanya kesehatan. Nah, kita kan seringkali membandingkan diri, saudara-saudara, kelebihan orang lain dengan kekurangan kita. Kalau benar-benar kita membandingkan diri, saudara, harus fair, harus adil. Jangan hanya bandingkan kelebihan orang dengan kekurangan kita. Sekali-kali engkau perlu membandingkan kelebihanmu dengan kekurangan orang lain. Jangan terlalu lama memandang ke atas dan menjadi iri dengan semua yang mereka punya. Sekali-sekalilah memandang ke bawah supaya engkau bisa bersyukur dengan apa yang engkau punya. Amin. Kalau kita terus memandang ke atas setiap orang yang ada di sana, mereka memiliki segala sesuatu yang kita inginkan, ya, maka kita akan iri. Tapi kalau engkau belajar juga memandang ke bawah, ada begitu banyak orang juga yang menginginkan apa yang kau punya saat ini. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Kenapa? Karena Allah mengasihi engkau. Engkau juga mungkin memiliki yang namanya cacat di dalam diri. Apalah kelemahan itu? Dengarkan saya baik-baik. Allah mengasihi setiap kita. Allah sayang dengan kita semua. Allah cinta segala bangsa.
Amin. Jadi saya itu ingat lagu lama yang bilang, ya Yesus cinta segala bangsa di dunia. Ya, hitam, putih, kuning, merah, semua. Ya, semua harta indah, nanti terima keselamatan selamanya. Jadi Tuhan itu mengasihi setiap kita, meskipun mungkin dalam diri kita ini ada kekurangan, ya kan? Kita mungkin punya cacat celah di dalam diri setiap kita, tapi percayalah, Allah menerima kita apa adanya. Ya, walaupun mungkin sudah ada yang ngomong ya, saya teringat satu kali ada sebuah cerita yang sangat lucu. Ya, ada seorang anak muda yang bawa pacarnya ke rumah gitu kan. Pacar ya, dia membawa kekasihnya ke rumah dan mamanya menolak kekasihnya itu, sampai kemudian dia bilang sama mama, ini sudah 5 perempuan loh saya bawa ke rumah, kenapa mama menolak semua perempuan yang saya bawa ke rumah? Apakah mama tidak mau kalau anak mama ini menikah? Ya kan, ya kemudian mamanya ngomong, ya nah bukan begitu, kamu lihat nih papa kamu nih mukanya jelek, mama kamu juga mukanya jelek. Ya kamu juga mukanya begitu. Kenapa kamu bawa pacar kamu yang wajahnya mirip ya, hiu bintang. Kalau dalam bahasa orang Manado bilang gorango bintang. Nanti kalau kita duduk di atas puade, orang pikir semua kita ini setan putar. Itu bahasa Manado, saudara-saudara ya. Jadi Tuhan itu mengasihi setiap kita lah. Orang mau bilang apa tentang kita, ingat bahwa Tuhan mengasihi saya dengan saudara lengkap dengan segala kekurangan. Nah saudara, kalau kita tuh belajar mengasihi diri kita sendiri karena dasar Tuhan mengasihi kita, ya kan? Maka akan ada sesuatu yang baik yang akan terjadi dalam hidup ini. Artinya saudara akan lebih bahagia. Saudara akan lebih produktif kalau saudara ya belajar mengasihi dirimu sebagaimana Tuhan mengasihi engkau. Saya pernah mendengar kesaksian disampaikan oleh Kick Andy itu. Dia tuh Andy Noya ya, dia punya anak, saya lupa berapa anaknya, tapi anak nomor 2, dia cerita mengalami kemunduran di tengah-tengah studi pendidikan. Waktu terima raport, ya gurunya mengatakan, ya saya juga tidak tahu ya, sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kenapa ya anak Pak Andi itu, dia sepertinya nilainya dari waktu ke waktu semakin merosot. Nah kemudian ya Andi Noya mencoba untuk konseling, saudara. Maka yang ditemukan bahwa sang anak ini, anak nomor 2 ini ternyata kurang mendapatkan perhatian. Ya namanya anak nomor 2 kadang-kadang begitu ya, kasih tercurah pada anak pertama. Ya ketika anak kedua lahir, kasih pun tercurah kepadanya. Tapi ketika anak nomor 3 lahir, maka biasanya anak nomor 2 terabaikan. Makanya kenapa anak nomor 2 itu suka sekali cari muka, saudara. Karena memang dia membutuhkan perhatian itu. Kadang-kadang perhatian telah tercurah kepada anak sulung dan anak nomor 3, keempat, sementara dia terabaikan. Maka ya nasihat dari psikiater ya, para konselor itu kepada Andi Noya untuk memeluk ya. Sebentar ya, saya akan jawab pertanyaan sesudah saya selesai khotbah. Tidak lama lagi saya selesai. Nah, maka dia dapat saran dari konselor bahwa setiap pagi peluk anakmu. Ya, dia pulang sekolah juga peluk anakmu dan beritahu bahwa kamu mengasihi dia, kamu sayang dengan dia. Maka itu pun dilakukan setiap hari. Ya, anaknya bangun pagi dipeluk, ya kan? Anak nomor 2-nya ini mau pergi ke sekolah dipeluk, pulang dari sekolah dipeluk. Ya, Andi Noya memeluknya dengan tulus sambil berkata, "Nah, papa sayang kamu." Secara ajaib nilainya berangsur-angsur naik loh. Dan ini memang saudara-saudara adalah sebuah fakta yang perlu kita ketahui. Kalau engkau tahu bahwa engkau dikasihi, maka engkau akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kenapa anak broken home 90% itu mengalami kerusakan mental, rusak dalam pergaulan? Karena mereka merasa tidak dicintai. Dan iblis suka menabur dalam pikiran kita bahwa kita tidak dicintai dan kita tidak dikasihi. Apalagi pada saat kita punya pergumulan. Saya mau beritahu engkau telah dikasihi. Meskipun hari ini engkau punya pergumulan, pergumulanmu bukan tanda bahwa Tuhan membenci engkau. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada pergumulan yang dapat engkau hadapi dalam kehidupanmu. Saya tidak tahu apa yang sementara engkau hadapi dalam hidupmu yang sepertinya membuat engkau meragukan cinta Tuhan atas hidupmu. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mencintai engkau, bahkan Dia telah menyatakan cintanya kepada saya dan saudara untuk mati dan menebus dosa kita di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, saya buka kolom komentar dulu ya, saya lihat siapa tahu ada pertanyaan yang masuk. Ya. Terima kasih atas komentarnya Ibu Ria, Pendeta Edi, Ibu Eci. Yunus Ruben, terima kasih juga ya buat Yunus Ruben. Ardian, Yudas Iskariot itu apa?
Pak dalam pandangan orang Kristen. Jadi Yudas Iskariot ini adalah murid Yesus dan namanya cukup mencolok di dalam kitab Injil. Kenapa? Karena dialah yang menjual Yesus. Jadi dia cukup mencolok dalam Alkitab. Kenapa? Karena dialah murid yang berkhianat yang menjual Yesus. Mengenai Yudas Iskariot ini banyak sih pertanyaan yang sering kali diajukan. Salah satunya ada pertanyaan yang paling banyak diajukan mengenai Yudas Iskariot. Dikatakan, pendeta, apakah Yudas Iskariot itu berbuat baik atau berbuat jahat? Berhubung dengan kematian Yesus kan? Kalau dia dibilang berbuat jahat, bukankah Yudas yang membantu proses penyaliban Yesus? Artinya kalau tidak ada yang menjual Yesus, Yesus tidak akan mati di kayu salib. Dan kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka orang Kristen tidak akan mengalami penebusan dosa. Ya. Kalau dia dikatakan berbuat baik, maka tentu saja apa yang dilakukan Yudas adalah jahat karena telah menjual Yesus. Maka jawaban saya, Yudas itu berbuat jahat. Tapi kan Pak Pendeta, Yudas kan membantu proses penyaliban. Ya. Saya katakan tadi bahwa tidak ada campur tangan manusia di dalam pengorbanan Yesus secara rohani. Satu-satunya sumbangsi yang dapat kita berikan dengan matinya Yesus di kayu salib hanyalah dosa-dosa kita. Itu saja. Ya. Jadi Yudas itu berbuat jahat. Tapi dia kan telah membantu proses penyaliban. Yesus tidak akan mati di kayu salib kalau Yesus menolak untuk mati. Ini adalah hal yang berulang kali saya katakan. Jadi kalau Yesus menolak mati, siapa yang bisa membunuh Yesus? Tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Tidak ada yang bisa. Dia hanya mengalami kematian ketika dia menyerahkan nyawanya. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi Yudas maupun orang Roma tidak berjasa dalam kematian Yesus Kristus. Tidak ada satupun di antara kita yang punya jasa atas kematian Yesus Kristus. Satu-satunya sumbangsi yang dapat kita berikan hanyalah dosa-dosa kita. Bukankah Yudas Iskariot itu sahabatnya Nabi Isa? Ya. Jadi dalam Alkitab itu Yudas Iskariot itu bukan sahabat Yesus. Ya, kalau sahabat dalam pengertian selalu berjalan bersama-sama bisa dibilang ya. Tapi secara kalau kita belajar Alkitab, kita melihat bahwa Yudas ini adalah murid daripada Yesus. Murid Yesus juga bisa dibilang sahabat, saya pikir demikian. Kan berdoa saja buat Bapak Ibu, nanti mungkin sebagai kehidupan kami tidak perlu membandingkan terlalu besar bagi setiap kami. Hamba doa, biar firman yang sederhana ini menggugah hati setiap kami, sehingga Tuhan, kami benar-benar hidup di dalam kasih-Mu dan di dalam pemeliharaan daripada-Mu. Engkau yang membutuhkan Tuhan, sakit apapun saudara, mari taruh tanganmu di tempat yang sakit. Saya doa buat saudara. Kekuatan sakit penyakit dipatahkan, dihancurkan. Dan oleh bilur Yesus, kami yang sakit mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, sakit apapun itu, autoimun, saraf terjepit, dijamah Tuhan, yang daripada Allah menjadi milik bagian setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami dan kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan memberkati.